Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Padi Sindiran Sindirun. Ya, tentunya Padi selalu berharap pada diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana diduga terlibat gratifikasi masa aksi mendesak KPK segera periksa Ganjar Pranowo dan bekas Dirut Bank Jawa Tengah alias Bank Jateng. Begitu bro. Ya, dikabarkan dari Rima News ID bahwa puluhan orang menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando dan spanduk bertuliskan KPK jangan lambat proses laporan dugaan gratifikasi Bank Jateng. Begitu bro. Waduh, gawat ini Pak Ganjar, ini bisa-bisa di penjara nih. Ya karena bukti-buktinya ada ya, dan memang kelihatannya ada sih pengakuan daripada Pak Supiyatno direktur daripada ya bekas atau mantan direktur Bank Jateng begitu ya, yang mengakui bahwa memang ada ya mengeluarkan dana begitu ya kepada GP. Ya GP siapa kalau bukan Ganjar Pranowo. Ya, spanduk besar lainnya bergambar wajah Ganjar Pranowo dengan kedua mata yang disilang dan ditulis KPK segera panggil dan proses orang ini, begitu kata pendemo. Ya, koordinator aksi Udin menjelaskan bahwa pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi tetapi ataupun kriminalisasi terhadap Ganjar Pranowo. Ya betul, kriminalisasi itu kalau tidak ada kegiatan ataupun melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya saya kira di Republik ini tidak ada yang kebal hukum begitu ya. Siapapun bisa kena hukum. Pak Presiden juga kena hukum ya. Tadi Pak Mahfud juga mengatakan ya, bahkan nanti Pak Jokowi akan diseret ke pengadilan sebagaimana pada Pak Harto. Aduh. Kami mendesak KPK segera panggil dan periksa Ganjar serta Dirut Bank Jateng, demikian katanya di KPK. Ya menurut Udin Sedunia, bukan Udin Sedunia ya. Menurut Udin, aksi ini tidak ada kaitannya dengan politik karena pemilu 2024 sudah berakhir dan ia memastikan murni karena masalah hukum. Dia mengaku dengan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan keuangan negara, begitu bro. Dia mengancam akan membawa masalah lebih besar jika KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Begitu kata Mang Udin. Biasanya kalau Udin namanya kan orang namanya Udin itu biasanya orang Jakarta atau Jawa Barat gitu. Kalau Jawa Tengah itu nggak ada yang namanya Udin, ada tetapi jarang begitu. Ya Kang Udin ya. Saya kira seharusnya lembaga berwenang terhadap kasus ini mampu melanjutkan ke tahap berikutnya, tapi kalau desakan kami tidak ada langkah, kami akan balik lagi ke KPK, demikian imbuhnya. Seperti diketahui bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Indonesian Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu yang lalu. Capres nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau uang ya sebesar 100 miliar rupiah ya dari Dirut Bank Jateng begitu ya.
Dan demi penegakan hukum yang adil, solidaritas masyarakat anti korupsi atau SIMAK. Jadi ada singkatannya ini ya, solidaritas masyarakat anti korupsi, disingkat SIMAK gitu ya. Kalau bukan solidaritas, mungkin semacam badan atau badan masyarakat anti korupsi, disingkat BAPAK gitu. Kalau BAPAK sama SIMAK itu. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo. Ya tinggal KPK mau apa enggak didesak-desak seperti itu. Biasanya KPK itu kan harus ada bukti yang kuat begitu ya, baru bisa dilaksanakan begitu. Tetapi ya mestinya sudah ada lah. Relawan Ganjaris menyebut laporan Indonesian Police Watch terkait dugaan gratifikasi itu ke KPK yang ditujukan untuk Ganjar tidak terbukti. Ya kalau tidak terbukti ya tidak masalah. Semuanya itu harus dibuktikan di mungkin pengadilan tipikor ya. Tinggal saksi-saksinya nanti diperiksa, benar enggak Pak Ganjar terima begitu ya. Saya pikir ini juga akan berlanjut ya, karena memang biasanya itu hukum itu tidak lepas daripada kaitan politik, dan politik tidak terlepas daripada kaitan hukum begitu bro. Keyakinan itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjaris Chris Chandra, sebab Ganjar Pranowo dipandang sebagai sosok yang sangat bersih dari aksi dugaan gratifikasi. Jangan hanya mandang dong mas. Ya kalau mandang kan dari jauh, deketin. Ada enggak? Terima uangnya, tanya dong Mas Ganjar. Kalau dari jauh sih, saya juga melihat dari jauh Pak Ganjar orang bersih, baik dan sebagainya dari jauh. Kalau untuk melihat yang lebih dekat lagi ya bisa dideketin lah. Bener nggak sih Mas Ganjar terima 100 miliar gitu? Enggak 100 miliar. Misalnya begitu. Ganjar Pranowo juga dinilai oleh Chris sebagai sosok pemimpin yang transparan selama memimpin Jawa Tengah. Ya iyalah, didukunglah, namanya juga Ganjaris begitu ya. Kami Ganjaris hingga saat ini sangat yakin bahwa Ganjar tidak terlibat dalam dugaan yang dilaporkan oleh Indonesian Police Watch. Beliau pemimpin yang sudah teruji, rekam jejaknya kita bisa melihatnya. Ya semoga saja tidak terbukti bahwa Pak Ganjar terima gratifikasi atau suap sebesar 100 miliar rupiah dari Bank Jateng begitu ya. Ya sebetulnya kalau terima ya namanya juga beliau kan gubernur ya, itu kan kalau dalam strukturnya Bank Jateng itu beliau adalah komisaris kalau nggak salah. Dia pemegang sahamnya di situ. Secara otomatis siapapun yang menjadi gubernur otomatis dia adalah pemegang saham atau komisaris atau apalah. Kalau komisaris nggak mungkin semacam apa begitu ya. Ya, Chris melanjutkan bahwa selama Ganjar memimpin menjadi gubernur Jawa Tengah pernah mendapatkan penghargaan dari KPK karena patuh memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sehingga kata Chris di bawah kepemimpinan Ganjar, semua pejabat dan perangkat daerah sangat ketat diawasi. Semoga saja Pak Ganjar tidak terlibat dalam korupsi itu dan selamat, sehingga walaupun kalah presiden tidak menjadi pesakitan dihukum ya dalam penjara karena terkait tindak pidana korupsi. Oke bro. Oke bro, sekian dulu ya kabar hari ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.